Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Rauda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Psikologi semester 2 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji eksak Fisher dari mata kuliah statistika. Berikut materinya. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang uji eksak Fisher terlebih dahulu. Nah, untuk pengertiannya, uji eksak Fisher ini merupakan uji yang diturunkan oleh seorang bernama Fisher. Karenanya disebut uji eksak Fisher. Uji ini dilakukan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen. Perbedaan uji Fisher dengan uji Chi-square adalah pada sifat kedua uji tersebut dan ukuran sampel yang diperlakukan. Uji Fisher ini bersifat eksak, sedangkan uji Chi-square adalah pendekatan. Uji Chi-square dilakukan pada data dengan sampel besar, sedangkan uji Fisher dilakukan pada data dengan sampel kecil. Data yang dapat diuji dengan Fisher test ini berbentuk nominal dengan ukuran sampel sekitar 40 atau kurang, dan ada sel-sel berisikan frekuensi yang diharapkan kurang dari 5. Perhitungan Fisher test sama sekali tidak melibatkan Chi-square, tetapi akan langsung menggunakan peluang. Lalu untuk fungsi uji Fisher ini untuk menguji apakah ada perbedaan dua perlakuan yang mungkin dari dua populasi. Lalu selanjutnya uji ini memiliki syarat-syarat. Yang pertama, uji ini digunakan sebagai uji alternatif chi-kuadrat untuk tabel silang atau kontingensi. 2x2 dengan ketentuan sampel kurang atau sama dengan 40 dan terdapat sel yang nilai harapan atau E kurang dari 5. Lalu uji ini juga dapat digunakan untuk sampel kurang dari 20 dalam kondisi apapun, baik terdapat sel yang nilai E-nya kurang dari 5 ataupun tidak. Lalu asumsi dari uji ini adalah data yang akan diuji mempunyai skala pengukuran nominal. Nah, di sini sudah saya perlihatkan tabel kontingensi dari uji eksak Fisher ini. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pengujiannya. H0 itu P1 sama dengan P2. H1 itu satu arah atau dua arah kalau alfa 5%. Lalu uji eksak Fisher ini mempunyai dua uji arah. Yang pertama uji satu arah. Itu H0 itu P1 sama dengan P2. Lalu H1-nya P1 lebih besar dari P2 atau P1 lebih kecil dari P2. Untuk yang uji dua arah, H0 itu P1 sama dengan P2, H1 itu P1 tidak sama dengan P2. Untuk kriteria uji dari uji ini adalah uji ini H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari uji ini yang akan saya kerjakan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi sebelumnya untuk contoh soal dari uji eksak Fisher ini akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Disinyalir adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil berwarna gelap dan para akademisi lebih menyukai warna terang. Diberikan data sebagai berikut. Nah, ini sudah terdapat di tabelnya ya. Lalu pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil? Di sini kita sudah masuk ke aplikasi SPSS, lalu langsung saja kita ke variable view. Lalu di sini kita tulis kelompok. Lalu yang kedua kita tulis warna, lalu frekuensi. Untuk label yang kelompok tetap kita tulis kelompok saja. Lalu untuk yang warna kita tulis warna mobil. Lalu yang frekuensi tidak usah. Selanjutnya kita akan mengatur values. Setelah kita mengklik value tadi,
akan muncul tabel seperti ini, dan juga untuk value itu adalah angka sebagai contoh 1, 2, dan seterusnya. Lalu untuk label itu untuk tulisan. Di sini sebagai contoh saya akan menulis angka 1 dengan label birokrat. Dan lalu kita add. Setelahnya untuk nomor 2 kita tulis label akademisi. Lalu kita add, dan jika sudah selesai kita klik OK. Begitu juga dengan warna. Untuk yang value kita tulis angka 1 dengan label gelap, lalu kita add, dan kembali lagi untuk angka 2 dengan label terang kita add, lalu jika sudah selesai semua kita OK. Jika sudah selesai, kita beralih ke measure. Untuk kelompok dan warna, kita pilih nominal. Lalu untuk frekuensi, kita pilih scale. Setelahnya kita kembali ke data view. Nah, untuk kelompok, untuk yang birokrat 1, warna mobil gelap 1, frekuensi 5. Lalu untuk kelompok 1 birokrat, warna terang 2, frekuensi 3. Untuk kelompok akademisi, warna mobil gelap, frekuensi 2. Lalu untuk kelompok akademisi, warna mobil terang, frekuensi 5. Lalu setelahnya kita ke data. Setelahnya kita mengklik With Cases, lalu akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk yang frekuensi kita pindahkan ke frekuensi variabel. Lalu kita klik With Cases By. Jika sudah selesai, kita klik OK. Jika sudah, kita ke Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Cross Tabs. Setelah mengklik cross tabs akan muncul tabel seperti ini, dan untuk yang kelompok kita pindahkan ke rows, lalu untuk warna mobil kita pindahkan ke columns. Lalu kita beralih ke statistik, mengklik statistik, dan akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita menceklis chi-square. Jika sudah, continue, lalu akan kembali lagi ke tabel yang tadi dan kita mengklik OK. Nah, jadi sudah muncul hasil dari analisis yang kita lakukan. Ini untuk tabelnya ya. Lalu di sini adalah hasil dari uji exact Fisher. Ini adalah hasilnya 0,315. Jadi di sini sudah ada contoh dari kesimpulan yang saya buat dari uji yang sebelumnya kita lakukan di aplikasi SPSS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.